Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Rusa dan si Kulomang. Di sebuah hutan di Kepulauan Aru, hiduplah sekelompok hewan. Mereka hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Namun akhir-akhir ini sesuatu mengusik mereka, yaitu kesombongan sekelompok rusa yang merasa diri sebagai hewan paling hebat, hanya karena mereka mampu berlari cepat. Pada saat itu memang tidak ada hewan lain yang mampu menandingi kecepatan mereka. Semakin hari kesombongan mereka semakin menjadi-jadi. Mereka terus saja mengajak hewan lain berlomba lari dan mengejek mereka. Lama-kelamaan mereka juga menjadi tamak. Rusa tak hanya menantang hewan lain untuk berlomba lari. Mereka juga menyita tempat tinggal hewan yang kalah dalam perlombaan itu. Akhirnya hewan-hewan lain tak memiliki tempat tinggal. Sebaliknya, rusa-rusa itu menjadi penguasa hutan tersebut. Sementara itu, tak jauh dari hutan, yaitu di tepi Pulau Aru, hiduplah sekelompok siput laut. Tempat tinggal mereka indah dan udaranya masih segar. Meskipun siput laut yang tinggal di sana cukup banyak, mereka saling setia kawan. Kelompok rusa yang mengetahui wilayah itu ingin menguasainya. Seperti biasa, pemimpin rusa berniat mengajak siput laut untuk berlomba lari melawannya. Dalam hati ia tertawa. Bukankah siput jalannya sangat lambat? Aku akan mengalahkan mereka dengan mudah, pikirnya. Lalu ia menemui pemimpin siput laut yang bernama Kulomang. Di luar dugaan, Kulomang menerima tantangannya. Baiklah jika itu maumu. Jika kau menang, ambillah wilayah kami ini, jawab Kulomang dengan mantap. Sebenarnya, rusa terkejut mendengar jawaban Kulomang, tapi ia tertawa dalam hati. Benar-benar tak tahu diri, berani sekali ia mempertaruhkan wilayahnya. Kita lihat saja besok. Rusa tak tahu, meskipun siput laut berjalan sangat lambat, mereka memiliki akal yang cerdik. Keesokan harinya, pemimpin rusa telah siap di tempat pertandingan. Rusa-rusa yang lain ikut untuk memberi semangat. Kulomang datang sendiri, tak ada teman yang menemaninya. "Hei, mana teman-temanmu?" tanya rusa heran. "Itu tak penting, yang penting adalah kalahkan aku dan wilayah ini akan jadi milikmu," jawab Kulomang dengan santai. Diam-diam, Kulomang telah mengatur strategi bersama teman-temannya. Ia sebenarnya membawa 10 temannya. Namun mereka bersembunyi untuk mendengarkan aturan pertandingan. Setelah mendengar semuanya, ke-10 siput laut itu menempatkan diri masing-masing di tempat perhentian yang telah ditentukan. "Siap? 1, 2, 3, lari!" teriak salah satu rusa memberi aba-aba. Rusa lari dengan santai. Ia pikir untuk apa cepat-cepat. Toh siput laut berlari sangat lambat. Kulomang berlari dengan tenang. Rusa mengejeknya. "Menyerah sajalah daripada kau buang-buang tenaga. Kau tak mungkin menang." Kulomang hanya tersenyum. Kemudian rusa berlari kencang meninggalkannya. Tak terasa, rusa telah tiba di perhentian pertama. Ia menoleh ke belakang dan tersenyum. Pasti siput itu masih jauh di belakang. "Siapa bilang aku masih di belakang?" Tiba-tiba terdengar jawaban Kulomang. Sebenarnya itu bukan Kulomang, melainkan temannya yang menunggu di pemberhentian pertama. Rusa terkejut setengah mati. Ia heran bagaimana Kulomang bisa mendahuluinya. Tak mau kalah, ia berlari melesat menuju perberhentian kedua.
kali ini pasti ia kalah. Ejek rusa sambil menengok ke belakang lagi. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba Kulomang sudah berjalan di depannya dan menuju ke pemberhentian ketiga. "Aku ada di depanmu, rusa," teriak Kulomang. Rusa terkejut. Ia berlari lagi secepat mungkin. Ia tak mau kalah dari Kulomang. Namun setiap kali ia tiba di pemberhentian, selalu saja Kulomang sudah ada di depannya. Rusa kelelahan, namun ia terus berlari kencang. Akhirnya, ia tiba di pemberhentian terakhir. Matanya terbelalak ketika ia melihat Kulomang telah menantinya di situ. Karena kelelahan, rusa pun jatuh tersungkur. Ia malu, apalagi ternyata hewan-hewan yang lain juga menyaksikan pertandingan itu. Mereka tertawa mengejek rusa. "Hei rusa sombong, sekarang kau sadar kan? Kau bukanlah hewan tercepat. Siput yang lambat ini justru lebih cepat darimu." Rusa sangat malu. Rupanya ia bukanlah hewan terhebat. Demikian juga dengan teman-temannya. Mereka tak lagi sombong. Mereka bahkan mengembalikan wilayah-wilayah yang direbut dari hewan-hewan yang lain. Sejak saat itu, keadaan di hutan kembali damai seperti dulu. Tentunya tak seekor hewan pun yang membocorkan rahasia Kulomang pada rusa-rusa itu. Pesan moral dari dongeng ini adalah kita tidak perlu menjadi sombong meskipun memiliki kelebihan. Anak yang sombong tak akan disukai oleh teman-temannya.